support channel ini supaya dapat membahas seputar alur cerita film dan menghibur teman semua. Langsung aja kita ke videonya. Kita melanjutkan part sebelumnya. Scene berpindah yang mana Lin Cheng sedang mempelajari teknik pemurnian emas tembaga yang didapatkan saat pertandingan melawan biksu. Lin Cheng juga ditemani oleh Yun Qingrao. 凌晨大哥，快试试吧，我为你护法。有劳了，来试试。 Karena kekuatan dari teknik pemurnian emas tembaga yang dikeluarkan begitu besar, Lin Cheng pun mendapatkan luka. 吞噬图，给我退！没事的，你看。 Di sini Lin Cheng kembali ditemui oleh peti yang ada dalam mimpinya. Peti itu memberikan sesuatu. Lin Cheng pun kebingungan, yang mana Lin Cheng berkata, peti ini ingin menguburku apa ingin membantuku. Setelah Lin Cheng membaik, dia pun pergi bersama Yun Qingrao ke Sekte Taiqing, karena dia telah menjadi murid dari Sekte Taiqing. Mereka pun pergi menaiki kapal ular naga pusaka dari Sekte Taiqing. Saat di atas kapal, Lin Cheng pun terkejut yang mana dia melihat pengawal dari Yun Qingrao masih hidup. Dia pun mengetahui bahwa Yun Qingrao telah membohonginya. Tak lama setelah itu mereka pun telah sampai ke Sekte Taiqing. 这就是太清新门。师兄来到太清门，真气派，大手笔啊！ Yang mana dia disambut oleh wanita cantik bernama Bai Yan. Di sini Lin Cheng diberi poin kontribusi. 现在开始发贡献一排，里面有1000贡献点，请谨慎使用。 Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa di sini murid dari Sekte Taiqing terbagi menjadi 3 yaitu murid Sekte Luar, Sekte Dasar, serta murid Sekte Dalam. Jadi Lin Cheng diangkat langsung menjadi murid Sekte Dalam. Bai Yan menyampaikan ke Lin Cheng 10 hari lagi akan ada perlombaan Sekte Taiqing, yang mana ada Sekte Luar mempunyai tingkatan alam Xiantian ke-10 ingin menantang Lin Cheng bertarung. Scene berpindah yang mana Lin Cheng pergi ke tempat pusat perdagangan kota Taiqing yang megah, memiliki beberapa tingkat. Di saat melihat-lihat, dia pun bertemu tuan muda yang bernama Lei. Tuan Lei mengetahui Lin Cheng murid dari dalam, dia pun mengikuti Lin Cheng. Lin Cheng pun mengetahui bahwasannya dia diikuti oleh Tuan Lei, yang mana Tuan Lei ingin menguasai kekuatan Lin Cheng. Di sini Tuan Muda Lei yang memiliki tingkat Xiantian ke-10 adalah adik dari Raja Lei yang sudah mencapai alam Senfa kekuatan tertinggi. Karena Lin Cheng yang masih tingkatan Xiantian ke-8 dia pun dianggap remeh oleh Tuan Muda Lei. Mereka pun bertarung. Di sini Lin Cheng membunuh Tuan Lei serta mengambil harta pusakanya, tanpa disadari saudara berbeda marga mengetahui bahwa Lin Cheng telah membunuh adik Raja Lei, serta Lin Cheng diancam kalau dia tidak memberikan jurusnya, maka dia akan memberitahu kepada Raja Lei disebabkan telah membunuh adiknya. Lin Cheng yang sangat marah karena diancam, dia pun menyerang saudara berbeda marga, dan dengan mudah membunuh mereka berdua. 我以前的事情，您能了解多少？你们可知道我是用什么接下神法境的阴狠一招？挣扎！大哥，拼了！这家伙一定是虚张声势。血杀人！该结束了。 Setelah itu Lin Cheng pun berkultivasi, yang mana dia telah naik ke tingkat Xiantian ke-9 serta peta penelannya naik ke tingkat 3. 和太清灵脉已经完全耗尽了。 Tak lama setelah itu turnamen Sekte Taiqing pun dimulai,
yang mana di jurinya yaitu tetua pengurus masalah internal dari Sekte Taiking, bernama Tetua Su dengan kultivasi alam Senfa tingkat 3. Di sini tetua pun mengatakan pemenangnya akan diberi 800.000 koin kontribusi. Tetua Su pun memperjelaskan jalan pertarungan yang mana peserta duel 1 lawan 1, pemenangnya akan diadu lagi sama pemenang yang lain, seperti pertandingan sepak bola. Karena Lin Cheng adalah murid Sekte Dalam, dia pun dipersilahkan mengamati pertandingan, sampai tersisa 3 pemenang, barulah dia akan melawan mereka bertiga. Pertandingan yang begitu lama, akhirnya murid yang lolos yaitu Lu Yangzhou, Raja Bao dan Zi Jingyu, tibalah saatnya Lin Cheng bertarung. Peserta yang tinggal meremehkan Lin Cheng. Zi Jingyu dan Yang Zhou menyerang Lin Cheng, pertarungan pun terjadi, mereka yang terlalu sombong akhirnya dapat dikalahkan oleh Lin Cheng, semua pun terkejut yang mana Lin Cheng dapat mengalahkan mereka berdua. Luo Yangzhou，我现在就让你知道，凭什么进入太清门的？最强一招，去死吧！看你还能撑着？洛阳州，就看你这只死样子，潮汐翻海掌！好家伙，居然还保留了这么多针，情况不妙。凌晨，杀了我，你会被门派惩罚死期。怎么回事？废话，老子可是等了足足10天，一下就料到了紫金云，果然没让我失望极了。 Raja Bao yang menantang sebelumnya, dia tak sabar lagi mau mengalahkan Lin Cheng. Di sini semuanya mengatakan tak mungkin Lin Cheng bisa mengalahkan Raja Bao, yang terkenal dengan kekuatan pil iblis Yuan yang terbentuk dari monster alam Senfa, tetapi Lin Cheng dengan tekad serta tekad yang begitu kuat dia pun berhasil mengalahkan Raja Bao dengan sekali seorang, semua pun terkejut, bahwa Lin Cheng pemenang dari perlombaan ini. 人级第一。凌晨第一，凌晨第一，打得漂亮！ Tetua Su pun mengumumkan kemenangan Lin Cheng serta dia mendapatkan 800.000 koin kontribusi. 内选弟子凌晨取得本次大赛冠军。凌晨，此乃大笔奖励。谢谢大家，我会继续努力的。 Tempat pun berpindah yang mana Yun King Rao mengantarkan Lin Cheng ke gua yang berisi aura genjin yang begitu banyak. Dikarena Lin Cheng telah menang dalam pertarungan dari Sekte Taiking, dia pun diperbolehkan menyerap aura genjin dari dalam goa itu semuanya. Dia juga mendapatkan benda genjin yang auranya begitu kuat. Lin Cheng juga menambahkan benda-benda yang diperoleh hadiah lomba ke peta penelan, serta dia berhasil membuat kuas formasi, dan mendapatkan pedang pembunuh tak berwujud. 好。 Setelah Lin Cheng mendapatkan semua itu, dia pun berkultivasi untuk memulihkan semua tenaganya. Di dalam berkultivasi Sue Lao mengatakan ke Lin Cheng ada kekuatan magis yang mendekat, dia juga mendengar suara yang memanggil namanya. Tak disangka kekuatan magis tersebut adalah kekuatan dari Raja Lei. Ternyata Raja Lei mengetahui pembunuh adiknya adalah Lin Cheng, dia pun menyerang Lin Cheng. Walaupun hanya cloning serangannya sangat berbahaya, sampai-sampai Lin Cheng kewalahan melawan Raja Lei.
服。哼，没错，小爷在吸收你的真气。击杀无影，什么很击中，吞噬天空霄汉。我怎么？是不是活得不耐烦了？不自量力。 Lin Cheng yang diserang tanpa ampun oleh Raja Lei dia pun terjatuh, yang mana di sini Tetua Su yang mengamati Lin Cheng dari jauh, mengatakan di sini takdir kematian Lin Cheng, maafkan saya tidak bisa membantu karena kekuatan Raja Lei sangat kuat, ternyata Tetua Su terkejut yang mana Lin Cheng masih hidup. 这怎么可能？ Lin Cheng yang tekadnya kuat, dia akhirnya mendapatkan kekuatan dari peti yang berada dalam dirinya, dengan sekali serangan, cloning dari Raja Lei hancur lebur. 声音，怎么回事？你怎么还没死？我怎么能死？这是什么？ Raja Lei juga mengatakan bahwa dia akan membalas kematian adiknya. 凌晨，下次再见，我定要你生不如死。下次再见，我定不会让你再。 Dia pun mengatakan, peti mati perunggu makhluk apa kau sebenarnya? Saat Lin Cheng ingin memulihkan kekuatannya, di dalam dirinya dia kembali ditemui oleh peti perunggu. 到底是何物？救我2次，还穿玄圣。 Dia mengatakan makhluk apa kau sebenarnya, peti itu pun menjawab jangan sampai kau mati. Tak lama Lin Cheng pun tersadar, dia pun kebingungan apa yang dimaksud oleh peti itu, dia pun bertekad, cepat atau lambat akan membuka peti itu. Tak lama setelah itu Tetua Su pun datang menghampiri Lin Cheng, dia mengatakan kau tahu kan kekuatan dari Raja Lei itu, kuharap kau mengerti kenapa aku tak membantumu. Di sini Lin Cheng dengan tegasnya menjawab, tetua tidak membantu itu wajar, semua orang juga tahu kekuatan Raja Lei, aku juga tidak menyalahkan kamu. Tetua Su pun mengatakan kau masih mempunyai 28 hari lagi untuk meningkatkan jurusmu, supaya bisa mengalahkan Raja Lei. Tetua Su pun pamit untuk kembali lagi ke kediamannya. Xin pun berpindah yang mana setelah lama menetap di gua, dia ingin melihat murid dari sekte Taiking berlatih. Di sini Lin Cheng menggunakan mata penerawangnya, sehingga dia melihat kekurangan dari prajurit yang berlatih. Tak disangka jenderal peringkat ke-8 datang untuk membimbing para prajurit, jenderal itu pun mengatakan satu persatu melaporkan ilmu bela dirinya masing-masing. Salah satu prajurit pun maju, dia memperlihatkan ilmu bela dirinya, tapi semua meremehkan ilmu bela dirinya itu, jenderal juga mengatakan kau adalah idiot. 真的很差劲，真相只有一个，是个憨憨。不可能！ Tentu di sini Lin Cheng tidak tinggal diam, dia mengatakan, aku rasa dia mampu, aku juga bisa membimbingnya supaya ia menguasai jurus bela diri tingkat raja. Semua orang menertawai Lin Cheng. Jenderal pun menyuruh Lin Cheng pergi serta mengancam kalau tidak pergi kau akan kubunuh. Lin Cheng pun kembali mengancam jenderal itu. 无能狂怒，我的手下败将们都是这尿性。确实如此，我有经历过。 Dia pun memberikan kesempatan Lin Cheng membimbing prajurit itu, kalau prajurit itu masih idiot, kau akan mati di tanganku. Di sini pun Lin Cheng menyetujui perkataan jenderal itu. Lin Cheng pun mengarahkan prajurit itu. Ternyata prajurit itu pun berhasil melakukan arahan yang diberikan Lin Cheng. Jenderal itu pun terkejut, serta semua orang bersorak dan mengatakan hebat. Di sini Lin Cheng juga mengatakan ke jenderal bahwasannya ilmu bela diri tingkat tinggi belum kau fahami, maukah aku mengajarimu? Lin Cheng pun menyuruh jenderal itu minta maaf terlebih dahulu kepada prajurit yang dihina tadi, ia pun minta maaf. 师兄出言不逊，师兄真是严重了，大家。 Setelah minta maaf Lin Cheng pun mengarahinya. 我所想，我将说一句金龙躯体，我懂了。不过魏然大哥， Dia pun mencoba arahan yang diberikan Lin Cheng, ternyata dia juga berhasil, 爸爸，我生气了，云朵。 sehingga semua prajurit pun ingin diajarin oleh Lin Cheng. Film pun bersambung, untuk menunggu kelanjutan filmnya akan rilis, sebelum itu bantu support channel ini supaya bisa menceritakan alur film lebih menarik lagi.
Terima kasih.